Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Abdullah dengan NPM 190101001. Kali ini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Hubungan Populasi Penduduk dengan Kebutuhan Air, Udara Bersih, Pangan, dan Lahan. Hubungan populasi penduduk dengan air bersih dan udara bersih. Air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup menggunakan air untuk minum, dan sebagian makhluk hidup juga menggunakan tempat hidup. Bahkan, manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan lainnya, antara lain kebutuhan rumah tangga, mandi, mencuci, dan memasak, dan untuk pertanian, peternakan, dan perindustrian. Ada dua cara untuk menanggulangi krisis air, yaitu meningkatkan simpanan air tawar dan menurunkan kehilangan air. Kita dapat meningkatkan cadangan air tawar dengan cara menggerakkan dan mengalokasikan air dengan bijaksana. Sebagai contoh, dalam pembangunan pemukiman harus meminimalkan betonisasi dan pengaspalan yang menutup resapan air ke dalam tanah, serta membuat sumur-sumur serapan. Kita dapat menurunkan kehilangan cadangan air tawar dengan cara tidak mencemari persediaan air. Caranya adalah menerapkan pengolahan limbah dan mengurangi penguapan. Udara bersih juga diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Makhluk hidup menghisap oksigen untuk mengoksidasi pembakaran agar hasilnya energi dipakai untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Peningkatan jumlah penduduk dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Jumlah kebutuhan perumahan yang meningkatkan seiring pertumbuhan penduduk akan mengurangi lahan untuk pelestarian tumbuhan. Padahal tumbuhan merupakan penghasil oksigen. Di samping peningkatan kebutuhan perumahan, peningkatan jumlah penduduk juga akan mempengaruhi kebutuhan, antara lain harus dipenuhi dengan peningkatan produksi di bidang industri. Kegiatan industri dapat menimbulkan populasi udara. Polusi udara akan mengurangi ketersediaan udara bersih di dunia. Keadaan ini diperparah dengan meningkatkan jumlah kendaraan motor, gas buangan hasil pembakaran, mesin kendaraan ikut menambah jumlah populasi di udara. Salah satu untuk meningkatkan persediaan oksigen udara adalah dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Tumbuhan hijau akan menyebarkan lingkungan dengan memperbanyak menghisap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang kedua adalah hubungan populasi penduduk dengan kebutuhan pangan. Kelaparan merupakan sumber permasalahan pada stabilisasi politik dan memicu terjadinya perang. Kelaparan masih berlangsung di beberapa negara antara lain, yaitu Afrika. Dengan banyak perkembangan memakai sebagian besar wilayahnya sebagai lahan pertanian untuk menghasilkan pangan, walaupun produksi makanan meningkat, tetapi kenyataannya masih ada penduduk yang kelaparan. Hal itu terjadi karena populasi penduduk meningkat lebih dari 2 kali lipat dari peningkatan produksi pangan. Manusia memang mampu menghasilkan produksi agrikultur sehingga produksi makanan dunia meningkat. Namun, di sisi lain, populasi penduduk dunia meningkatkan sangat cepat. Akibatnya, produksi pangan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduknya, sehingga terjadi kekurangan pangan dan terjadi penurunan pendapatan. Permasalahan ini makin sulit karena para petani mendapatkan harga yang tidak sebanding dengan hasil komoditinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemakaran sebelumnya. Yang ketiga, hubungan populasi penduduk dengan ketersediaan lahan. Peningkatan jumlah penduduk menuntut terpenuhinya semua kebutuhan, antara lain rumah, lahan pertanian, dan lahan industri.
Ada pula penduduk yang tidak mempunyai lahan untuk tempat tinggal, biasanya mendirikan gubuk-gubuk di jembatan atau di tepi-tepi sungai. Yang keempat, pengaruh populasi penduduk terhadap kerusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan kemajuan teknologi mengakibatkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Ada pula dampak positif, yaitu adanya sistem pengairan dalam bercocok tanam yang lebih maju. Nah, ada pula juga dampak negatif yang diakibatkan, yakni terjadi di lingkungan. Pencemaran air dan tanah akibat pemakaian pupuk dan pestisida yang tidak mematuhi aturan akan merusak lingkungan. Sekian tambahan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.